Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Anda Ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Apa lagi? Aman? Sehat berlagi. Terima kasih. Kenapa cewek? Aman sekarang ya sakit? Ada Bu. Masih sanggup kan? Sudah. Sanggup. FTLB 2 kuat-kuat semua, semangat-semangat semua kan? Ya. Nah baiklah, kita absen dulu. Sebelum absen, ketika Ibu panggil namanya, sebutkan suasana hati hari ini. Paham? Nah, misalnya, tahu kan suasana hatinya apa? Suasana hati tahu kan? Oh, ini senang. Ada yang happy, sedih, galau, Ada yang mampu ini mandi dulu. Bebas dia. Enggak bebas. Karena kita sudah absen tadi, tujuan Ibu menanyakan suasana hati Anda itu kenapa? Kalian tahu? Nah, biar Ibu tahu gimana suasana hatinya hari ini. Apakah ada yang sedang sedih, yang sedang banyak masalah? Jadi Ibu tahu, tidak bisa Ibu nanti menjudge atau memarahi langsung anak Ibu karena kita tidak tahu kan apa masalah yang dihadapinya sebelum ke sekolah, apa yang sedang dialaminya, kita tidak tahu. Makanya tujuan Ibu ketika absen menanyakan suasana hati hari ini itu biar Ibu tahu gimana keadaan Ananda semuanya hari ini. Baiklah, minggu kemarin kita sudah bahas materi tentang apa? Berfoya-foya hingga semua berfoya-foya bab 3 kan? Sebentar ya, Ibu sudah siapkan meja PPT, silakan diperhatikan dulu. Jelas?
besoknya kami tugaskan Ananda membuat kuotas kata-kata dan dipublikasikan di media sosial tentang materi kita. Selanjutnya menghindari sikap hidup berkoya-koya, riak, sum'ah, takabur dan hasad. Dan yang terakhir terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati itu tahu apa? Tawaduk. Tawakal itu apa? Berserah diri. Sedangkan rendah hati itu tawaduk. Tolong bedakan, jangan sampai terbalik-balik antara tawakal dan tawaduk. Lanjut. Nih, hidup manfaat. Hidup akan menjadi bermanfaat ketika kita menghindari berkoya-koya, riak, sum'ah, hasad dan takabur. Caranya itu tawaduk atau rendah hati. Nih, belajar dari gambar. Lihat gambar di sini. Gambar apa saja yang bisa Anda analisis yang pertama? Ini koya-koya. Hebat. Apa tuh? Orang kaya. Dalam itu apa? Ada uang kan? Ya. Apa tuh yang dapat analisis? Orang yang iya atau berkoya-koya. Yang kedua, berkoya-koya membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga apa nih? Gambar apa? Menghambur-hamburkan uang. Yang keempatnya apa ini? Hasad. Apa itu hasad? Hasad itu apa? Hasad iri dengki kan? Nah ini gambar apa? Gambar dia. Orang yang pamer nampak nih. Di gelangnya ada 3 bagusnya. Semuanya dilapisi emas dengan memakai perhiasan secara berlebihan. Angkat tidak ke belakang. Nah itu gambarnya. Yang ini apa nih yang bisa dianalisis dari dua gambar ini? Siapa yang bisa? Di tangan. Satu, gambar orang yang menghamburkan uang. Gambar orang apa nih? Orang miskin. Siapa yang bisa menganalisis kedua gambar ini? Nih. Siapa yang bisa menganalisis? Ya, tunjuk tangan. Berani berbicara. Ya, sampaikan saja, jangan takut salah, tapi takutlah tidak pernah mencoba. Coba, Vera. Sampaikan saja, Vera. Coba sampaikan saja, ayo. Cepat. Yang pertama gambar ini, Bu. Yang kedua ini, Bu. Ayo, berani. Apa, Nabil? Orang yang membuka uang akan Orang yang menghamburkan uang akan menyebabkan kemiskinan. Itu menurut analisis Nabil. Menurut analisis kawan-kawan yang lain mana? Ayo, apa? Apa di sini? Coba. Yang pertama gambar orang menghamburkan uang, yang kedua gambar orang miskin yang tinggal di gubuk dengan pakaian seadanya, selimut seadanya, dan rumah seadanya. Nah, itu analisis Levi sudah hampir mendekati. Orang kaya yang menghambur-hamburkan uang dan orang miskin yang memerlukan uang. Nah, jadi ibu simpulkan dari gambar ini yang dikatakan Nabil dan Levi sudah betul. Jadi di sini yang pertama ada orang menghamburkan uang kan? Nah, jadi dia lupa bahwasanya masih ada orang yang membutuhkan uang seperti orang miskin ini yang selimut seadanya, sudah robek-robek, rumah seadanya, tinggal dan tidur di luar, ya kan? Sedangkan kita sudah ada uang lupa untuk bersedekah atau membantu orang lain yang membutuhkan. Lanjut yang
Ada dua pembagian. Yang pertama ada israf dan yang kedua ada tabdzir. Siapa yang tahu apa itu tabdzir dan israf? Apa bedanya? Tabdzir boros kata Sylvia. Israf? Apa bedanya? Tabdzir boros, israf? Betul, mempergunakan harta secara berlebihan atau istilah lainnya melampaui batas. Itu bedanya. Bisa kita lihat slide selanjutnya nih. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf dilarang dalam ibadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi sini apa? Tidak hanya kita tidak boleh hanya akhirat saja, sholat saja, sholat 5 hari, 5 kali. lima berapa? 5 waktu sehari semalam. Sholat tahajud, sholat sunnah, puasa. Tetapi kita di dunia tidak mengerjakan apa-apa, tidak pernah bersedekah, tidak pernah membantu orang lain, tidak pernah bekerja, berusaha. Itu tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Lanjut. Tabdzir. Ini tabdzir tadi. Perilaku menghambur-hamburkan uang atau boros. Maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabdzir sama-sama tergolong akhlak Islam. Akhlak tercela itu dinamakan akhlak mazmumah. Ingat tuh, akhlak tercela, akhlak mazmumah. Perhatikan dulu. Mazmumah ini tercela. Lawannya apa? Maimunah. Apa lawannya? Akhlak mahmudah. Bagus Yuti. Akhlak mahmudah itu artinya terpuji. Nah, itu tambah kosakatanya tawaduk tadi, tawakal, mahmumah, mahmudah. Nah, jangan sampai terbalik-balik. Lanjut. Larangan berfoya-foya. Nah, berfoya-foya itu apa? Apa itu berfoya-foya? Nah, terdapat kepalanya. Siapa namanya lupa itu? Terdapat kepalanya dia. Terdapat kepalanya. Berfoya-foya itu apa? Menghambur-hamburkan uang, berlebih-lebihan. Berfoya-foya itu suatu bentuk pola pikir, sikap, tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Selanjutnya Islam melarang sikap berlebih-lebihan kan, melarang berfoya-foya, melarang israf. Kenapa? Karena termasuk perbuatan setan. Nah, tegakkan kepalanya dulu yang tidur-tidur. Ardi. Malah sampai Ardi dipandang apa itu? Mbak Ardi. Agak kepalanya Ardi. Sakit Ardi. Oh sakit. Agak kepalanya. Agak kepalanya dulu. Nah, masih talok kan? Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi habis jam ibu masih talok kan? Berarti kan perlu sebentar. Nah, lanjut. Kenapa israf dan tabdzir itu termasuk perbuatan setan? Nah, Islam menganjurkan kita bersikap seimbang antara dunia dan akhirat. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26.
boros. Dan boros itu adalah saudaranya Setan. dan setan itu sampai kapanpun akan selalu Ingkar tingkat kepada Tuhannya. berarti Habib. No panik lawa. Menurut sakit. Perhatikan dulu ikut tadi. Berikut terakhir kita ada kuis. Terakhir kita ada kuis. Nanti kalau tidak memperhatikan nanti kuisnya tidak ada dapat. Tolong perhatikan dulu. Larangan israf terdapat dalam surat Al-Furqan. Apa isi kandungannya tuh? Oh dan Artinya. Coba Lepas bacakan sama artinya Dewa. maha pengasih. Orang yang apabila menginginkan Berarti apa di sini? Kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan kata apa, Dep? Kemana, Beb? Cepat ya. Dan kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan harta, tetapi tidak boleh pula bersikap kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi maksudnya apa tuh? Kita harus menggunakan harta sesuai kebutuhan dan jangan karena anjuran tidak boleh berlebihan menggunakan harta ini menimbulkan kita sifat kikir, tidak. Tapi antara menggunakan harta dan bersifat kikir itu harus mana? Harus secara wajar, menggunakan harta secara wajar. Jangan karena ada anjuran dilarang berlebihan menggunakan harta, kita menjadi kikir. Nih contoh israf dan tabdzir. Nampak yang pertama gambarnya apa nih? Yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gambar pertama dalam hal makanan dan minuman, gimana itu? Makan sebanyak-banyaknya. Berarti di sini tidak boleh makan secara berlebihan. Ambil sewajarnya. Contohnya dalam ajaran tasyakuran, barale, ya, mengambil nasi secara berlebihan. Sambal ini diambil, sambal satu lagi diambil sampai 5-10 macam model makanannya diambil semuanya kan. Akhirnya apa? Tidak habis. Itu yang menimbulkan sifat tabdzir dan israf. Yang kedua dalam hal berbicara gimana? Dan melebihi. Betul, seperti berkata yang tidak penting. Berkata yang tidak perlu. Yang tidak penting itu apa? Yang menyakiti perasaan orang lain. Dalam hal waktu di sosmed. Nah ini sekarang penyakit anak muda zaman sekarang kan. Dalam hal menggunakan sosmed tidak ingat waktu. Dari siang maghrib sampai pagi. Tangannya udah lapar dari HP. Gajah gulalok langsung HP kajarat loh. Itu sudah termasuk berlebih-lebihan. Itu hal kecil kan? Mungkin kalian anggap tidak ada larangan, tidak ada dosa di sana, tetapi itu sudah termasuk israf dan tabdzir. Israf dan tabdzir tadi termasuk perbuatan setan. Yang keempat dalam hal berbelanja, itu berpoya-poya tadi. Gimana dalam hal berbelanja? Belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Betul, tidak sesuai dengan kebutuhan. Berlebih-lebihan, sudah ada sepatu yang sekolah yang bisa dipakai karena ada model terbaru, dibeli lagi. Nah ya kan, itu sudah termasuk berlebih-lebihan. Dalam hal penampilan juga gitu. Nah, lihat nih apa gimana gambarnya? Ada ibu-ibu pergi jalan. barale, Habib. Nah, cara tasyakuran memakai emas
Iya. Lanjut. Hindari berbahaya. Sudah dijelaskan tadi kan dalam hal makan minum, berbicara dan penampilan. Sudah. Lanjut dampak negatifnya. Nih. Dampak negatifnya kita akan terlalu sibuk dengan dunia sehingga melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri dan dengki. Kenapa? Jadi, dunia Karena kenapa dapat menimbulkan sifat ini? Kalian itu berlebihan. Nah, dia pamer sehingga memicu orang lain untuk bersikap ini. memicu frustasi apabila hartanya habis. Kenapa? Karena orang yang berfoya-foya itu selalu merasa uangnya banyak, uangnya berlimpah, makanya menggunakan hartanya secara berlebihan. Selanjutnya menimbulkan sifat iri. Takut hartanya habis, makanya jarang bersedekah. Itu tuh boleh dulu. Lanjut kita ke riya dan sum'ah. Siapa yang tahu apa itu riya? Apa? Apa itu riya? Dia Riya memperlihatkan, sedangkan sum'ah memperdengarkan. Apa yang diperlihatkannya dan apa yang diperdengarkannya? Kebaikan kepada orang lain. Amal ibadah yang sudah dilakukan. Itu riya dan sum'ah itu dalam Islam. Ini riya dalam hal beribadah. Contohnya memperlihatkan ketika di sekolah orang sholat berjamaah, kita cepat-cepat juga sholat berjamaah kan? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nilai dari guru, untuk dicap sebagai anak yang soleh. Nah, itu sudah termasuk riya. Sedangkan sum'ah ini memperdengarkan. Apa contohnya? Apa yang diperdengarkan? Ya, amal baik. Contohnya apa? Siapa yang bisa contohkan? Bahasa Indonesia, ya, sapi, sudah berkorban 3 ekor sapi. Nah, itu sudah termasuk sum'ah karena sudah memperdengarkan amal ibadah yang sudah dilakukan. Paham sampai sini? Nih, riya itu melakukan perbuatan tujuannya sama-sama mendapatkan pujian. Riya itu termasuk syirik kecil. Nah, ini contoh riya dan sum'ah. Apa? Yang pertama nih, apa nih? Memberi sumbangan Memberi sumbangan tapi diumbar di sosial media. Dan ini nomor apa nih? Sama kan? Jika memberi sumbangan diupload, divideokan di sosial media. Nih, selanjutnya kita bicarakan, saya Pak Haji loh. Nah, itu sudah termasuk sum'ah. Nah, dan ini juga ketika orang sholat dia selfie, melihatkan kalau dia sedang di masjid tadarus sholat. Nah, ketika sholat ketika sujud misalnya divideokan, itu sudah termasuk sum'ah dan riya. Nih, dampak negatifnya dapat menghapus pahala. Kenapa seperti itu? Karena sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 264, di mana di sana dijelaskan, janganlah kalian menghilangkan sedekah dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Kemana? Menyakiti perasaan penerima jika menyebut-nyebutnya. Apa contohnya? Nah,
tadi sudah dikasih uang, tidak tahu untuk, masih juga minta-minta. Nah, itu sakit hati orang yang menerima hanya itu dapat menghilangkan pahala. Bukan mengurangi pahala saja Nanda, tapi menghilangkan pahala. Kita lanjut, larangan riak dalam hadis. Ini hadis riwayat Ahmad. Riak itu termasuk syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yang sangat berbahaya bagi kalian katanya. Aduh, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, iya, besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka itu. Berarti apa? Syirik kecil itu dibilang Rasulullah bahwasanya itu adalah riya, dapat menghapus pahala atau amal yang sudah kita kerjakan. Makanya kita tidak tahu, mungkin dalam tindakan atau dalam hati terbesit sifat riya yang tidak disengaja, segeralah istighfar. Kenapa? Percuma kita beramal tapi akhirnya tidak mendapat pahala. Bisa tuh. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Takabur artinya sombong dan merendahkan. Apa yang direndahkan? Derajat orang. Merendahkan diri? Merendahkan orang lain. Nih, kalau adalah suatu sikap menunjukkan sombong atau merasa lebih kuat, lebih benar, lebih betul, dan menganggap semua orang lain salah atau merendahkan orang lain. Itu sudah termasuk sifat takabur. Nih contohnya, apa kabarnya? Nih merendahkan orang lain. Yang keduanya Pak, menganggap orang lain jangan ditunjuk orang lain, tetapi sadar diri. Lanjut, apa yang namanya nih? Rasa hebat, bangga terhadap diri sendiri, akhirnya bersikap sombong. Nah, kita lanjut. Dampak negatif takabur. Dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi dibenci oleh masyarakat. Kenapa dijauhi masyarakat? Karena selalu merendahkan orang lain. Mata hatinya terkunci. Kenapa begitu? Dilaknat Allah. Karena dilaknat Allah, Bu. Apalagi? Nah, selain itu apa? Kenapa terkunci dan susah mendapatkan hidayah? Karena mata hatinya sudah tertutup oleh kebenaran. Karena ia selalu merasa dirinya benar, makanya selalu menolak kebenaran dari orang lain. Lanjut, cara menghindarinya. Apalagi berusaha selalu menghargai orang lain. Apa tuh yang dilakukan? Kasih caranya kasih ibu ya. Ikhlas dalam melakukan ibadah dan bersikap rendah hati.
iri hati ya. Apa ini? Sampai jangan takut apa? Apa sih dia? Apa dia? Nah, itu apa lagi? Satu lagi. Mengharapkan hilangnya nikmat orang tersebut. Itu hasad. Di belakang. Apa itu hasad? Arti? Tidak senang akan nikmat orang. Arti? Apa itu arti? Hasad itu apa arti? Iya. Apa? Sakti arti. Nah, coba kalian pelajari dulu hasad arti. Sakti itu tak bisa mencari apa tulis arti? Bisa. Udah juga. Ya cuma dalam ganggu. Ada kan kalau kita mencari nama hasad itu adalah suatu sikap tidak senang atas nikmat orang lain dan berharap nikmat orang itu hilang. Itu hasad. Paham sampai sini? Nih, nampak kan? Lanjut. Larangan hasad dalam surat An-Nisa ayat 32. Apa isi kandungannya? Larangan bersikap iri hati. Apa lagi isi kandungannya di sini? Perintah untuk berusaha agar mendapatkan suatu nikmat. Di sini dijelaskan kan bahwa bagi laki-laki ada bagian untuk mereka dari apa yang mereka usahakan. Begitupun perempuan akan mendapatkan nikmat dari apa yang mereka usahakan. Selanjutnya hadis riwayat Abu Dawud, larangan iri hati karena hasad dapat memakan nampak kan api memakan kayu gimana? Habis kayunya kan, yang tinggal hanya apa? Abu. Nah, yang tinggal hanya abu. Begitulah sifat hasad. Dapat memakan kebaikan kita. Kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia ini akan hilang, bukan hasad. Lanjut. 3 jenis hasad menurut Imam Al-Ghazali. Nampak? Yang pertama, mengharapkan nikmat itu hilang. Yang kedua, hilangnya kebahagiaan orang lain. Apa lagi? Ya, apa lagi? Terakhir, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ridho itu apa, Bu? Apa itu ridho? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ridho? Ikhlas. Ridho ikhlas atau ikut bahagia melihat nikmat orang lain. Lanjut terakhir, cara menghindari sifat hasad. Meyakini yang utama ini memperbanyak rasa syukur. Kenapa? Betul, karena rasa syukur dapat menghilangkan rasa dengki atau nikmat orang lain. Apalagi siapa tadi? Silvi apa Silvi? Karena bersyukur. Karena bersyukur kita akan selalu ingat dan merasa cukup atas nikmat Allah. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham sampai sini? Dan kita lanjut. Karena sudah paham, sekarang waktunya kuis. Jadi kuisnya di sini Ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok. Nanti
tampilkan ya contoh kuis yang akan kita mainkan. Sekarang bentuk dulu 3 kelompok. Bentuk 3 kelompok. Ini yang di sini kelompok 1, sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Semuanya berdiri. Berdiri. Kelompok 2 satu bagi saja. Satu sini. Tua 1. Kita sekarang udah berapa yang hadir? Nah, berdiri semuanya. Dengar berdiri. Ilham. Siapa lagi tuh? Naiwa, berdiri Naiwa. Nadia. Nah, sekarang berhitung saja sampai 3. Berarti yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, dan 3 kelompok 3. Berhitung lagi Dani. 1, 2, 3, 1, 2, 2. Berarti 2, 3, 1. Nah, habis 1. Jadi kelompok 1 berdiri di barisan ini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Ini ada. Kita berdiri sesuai barisan. Ini kelompok ada di sini. Ini sama. Dan kita saja memikir mejanya di tengah-tengah. Membentuk 3 kelompok. Nampak kan nanti Ibu tampilkan kuisnya. Nah, masing-masing anggota kelompok 1, 2, dan 3 bergantian ke depan. Kalau tidak dapat kawan yang pertama langsung ke belakang dan digantikan oleh yang selanjutnya. Tunggu belum mulai habis. Nah, nanti cari kata tersembunyi. Cari kata tersembunyi, disatukan katanya. Dan yang sebelah kanan ini apa? Oh, sebelah kanan ini clue-nya. Sebelah kanan ini clue-nya. Wah, tahu clue? Aku apa? Petunjuk. Sebelah kanan ini petunjuk, dan ini kata tersembunyinya dicari. Nanti kelompok yang menang adalah kelompok yang paling banyak main jawab. Nanti kalau tidak dapat langsung dicek. Udah, kita mulai ya. Yang paling depan. Kita mulai. Nanti langsung dicek ke kawannya. Waktunya cuma bentar.
Marcela, apa Marcela? Tolong. Ah, siapa? Ya, Ganti. Siapa yang Marcela mana? Ah, betul. Masih berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 lagi. Dampak negatif dia. Yang mana? Yang rusak pahala. Ah, betul. Apa lagi berarti? Tinggal berapa nih? Tinggal 4 lagi ya. Apa lagi ya? Memperlihatkan amal ibadah namanya apa? Dia. Menaikkan. Cerita. Dia loh. Dia wes ini udah. Sikap merendahkan orang lain. Nah, jadi cepat ngomong sudah 3. Cepat. Jadi dapat. Dia ada mendatang, melereng dan Awas satu. Berapa? Kelompok berapa, Habib? Coba. Ah, checklist. Nah, tinggal 2 lagi. Sikap mengamalkan harta dalam Islam. Mengamalkan harta. Ah, bukan tahu. Ada mengamalkan harta dalam Islam. Ada Islam. kelebihan. Apa bedanya? Serah, Bu. Islam dari bawah. Buat, Bu. Go. Serah, Bu. Nah, ini dulu nih, Bu. Apa? Sikap. Jika menghamburkan itu Islam. Jika menghamburkan itu Islam. Tafsir, Bu. Masih ada. Satu lagi jika menghamburkan apa menghamburkan Tafsir, Bu. Tafsir, Bu. Beda, beda. Berjuang, no. Berjuang, no. Jadi sekarang kita cek dulu betul atau salahnya. Kelompok 1. Kelompok 1 menjawab apa aja tadi? Oh, Yang mana kata apa? Yang didapat kelompok 1 kata sunnah. Yang mana sunnah? Apa yang sunnah? Mana tadi? Betul. Apa itu maksudnya jawabnya? Tawaduk. Apa tadi tawaduk? Apa itu tawaduk?
Hasan nomor 1 juga. Apa itu Hasan? Sikap merendahkan orang lain salah. Apa jawab tadi? Gua jadi Hasan Bu. Oh, sudah senang melihat orang menjadi tinggi. Tidak ada lagi yang jawab pembantu. Itu loh. Apalagi yang jauh mengatur kelompok satu ini orang tua ini Bu. Nah kelompok dua ini orang kan tadi ini apa itu babon? Belum dirinya enggak merendahkan orang lain. Kelompoknya banyak pikir. 1, 2, 3. Banyak pikir. Apa yang dipikir tadi? Itu Pak bergoyang. Nah, Islam siapa yang jawab? Kelompok 3. Kelompok 2 apa lagi? Pahala. Apa itu yang Pak negatif? Dampak negatif dia. Sudah. Yang kelompok 3 jawab apa saja? Islam. Apa lagi? Yang kelompok 3? Iya. Nah, betul. Jadi kelompok 1 menjawab berapa? 5. Kelompok 1 menjawab berapa tadi? 5. Baiklah, sudah selesai. Gimana, Sonu?